Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marta Safitri dari Pendidikan Informatika Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. NIM 240631100052. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah model pembelajaran yang saya anggap sangat tepat untuk diterapkan di daerah seperti Pulau Madura, yaitu model ADI. Model ini tidak hanya sistematis dan fleksibel, tapi juga mampu membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan saat ini. Selanjutnya, di sini ada latar belakang, yang dimana kita tahu bahwa setiap daerah punya tantangan sendiri dalam dunia pendidikan. Di Madura juga, contohnya itu di Madura ya. Misalnya, masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan sarana pembelajaran, keterbatasan akses teknologi, dan metode belajar yang masih cenderung konvensional. Dan hal-hal ini tuh tentu berdampak pada semangat dan hasil belajar siswa. Maka dari itu dibutuhkan model pembelajaran yang bisa menyesuaikan dengan kondisi di mana seperti ini yang tetap efektif meskipun dengan fasilitas yang terbatas. Dan disinilah model ADI yang bisa jadi solusinya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengenalkan model ADI secara menyeluruh, dari definisinya, langkah-langkahnya, sampai bagaimana penerapan di lapangan. Saya juga akan tunjukkan bagaimana model ini sangat cocok diterapkan pada siswa di Madura dan bagaimana bisa membantu mengembangkan keterampilan abad 21. Dan di sini juga ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan konsep Project Based Learning atau PJBL sebagai model pembelajaran inovatif, dan yang kedua, mendeskripsikan tahap-tahap dalam model ADI. Yang ketiga, menunjukkan keterkaitan antara PJBL, ADI, dan pengembangan keterampilan abad 21. Yang keempat, memberikan contoh penerapan PJBL berbasis ADI sesuai karakteristik siswa di Madura. Oke, selanjutnya di sini ada model ADI. Apa itu model ADI? Model ADI adalah singkatan dari 5 kata langkah utama dalam desain pembelajaran, yaitu A. Analisis, D. Design, D. Development, E. Implementation, E. Evaluation. Dan di sini ADI adalah model desain pembelajaran yang sistematis. Di sini terdiri dari 5 tahap yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada development, yang keempat ada implementation, yang kelima yaitu evaluation. Model ini tuh biasanya digunakan oleh guru atau pengembang pembelajaran untuk merancang materi yang lebih terstruktur dan efektif. Ini tuh cocok juga diterapkan dalam model pembelajaran inovatif seperti PJBL itu ya. Dan salah satu keunggulannya juga adalah model ini bisa diterapkan di mana saja, termasuk di lingkungan dengan keterbatasan fasilitas seperti banyak sekolah di Madura. Karena ADI juga ini fleksibel, guru bisa menyesuaikan isi dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Lanjut, di sini ada tahap pertama dan kedua dalam ADI, yaitu tahap pertama yaitu di sini ada analisis, yang dimana guru perlu menganalisis kondisi siswa dan lingkungan belajarnya. Misalnya, siswa SMK di Madura ini kan membutuhkan pembelajaran yang langsung berkaitan dengan dunia kerja dan berbasis praktik. Itu masuk ke tahap yang kedua, desain. Adalah merancang pembelajaran berdasarkan hasil analisis tadi. Di sini guru bisa menyusun media pembelajaran seperti video, modul, atau lembar kerja siswa.
Contohnya, guru bisa merancang LKS berbasis proyek yang mengangkat budaya lokal, seperti kerajinan batik di Madura atau hasil pertanian. Ini bisa membantu siswa merasakan lebih dekat dan paham karena materi yang digunakan berasal dari lingkungan mereka sendiri. Selanjutnya tahap 3 dan 4 dalam ADI. Di tahap development ini, semua media pembelajaran yang sudah dirancang tadi mulai dikembangkan. Guru bisa membuat video pembelajaran, seperti modul, interaktif, atau bahan ajar digital lainnya yang bisa digunakan offline jika akses internet terbatas. Setelah media jadi, masuk ke tahap implementation. Disinilah pembelajaran benar-benar dilaksanakan di kelas atau dalam proyek nyata. Guru juga bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif tergantung materi dan kondisi siswanya juga. Misalnya ya, siswa diajak membuat karya kelompok yang berkaitan dengan potensi lokal seperti membuat presentasi produk olahan hasil bumi Madura. Contohnya tuh seperti siswa diajak membuat karya kelompok yang berkaitan dengan potensi lokal, seperti membuat presentasi produk olahan hasil bumi Madura. Ini juga membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Lanjut ke slide berikutnya yaitu tahap 5 dalam ADI. Di tahap terakhir yaitu ada evaluation, yang dimana guru melakukan penilaian atas proses dan hasil pembelajaran. Evaluation ini terbagi menjadi dua, yaitu formative evaluation atau evaluasi formatif, yang dimana dilakukan selama pembelajaran berlangsung, misalnya lewat kuis, tanya jawab, atau refleksi. Sedangkan summative evaluation atau evaluasi sumatif dilakukan di akhir, misalnya lewat proyek akhir atau presentasi kelompok. Nah, dari sini guru bisa tahu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, dan apa yang bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Di sini ada referensi PJBL dan ADI dalam mengembangkan keterampilan abad 21. Dan model ADI ini juga mendukung perkembangan keterampilan abad 21 yaitu 4C. Yang pertama ada critical thinking, ketika siswa menganalisis masalah dan mencari solusi. Sedangkan creativity itu dalam mengembangkan ide dan membuat karya. Terus ada collaboration, saat mereka bekerja dalam kelompok atau tim. Yang terakhir ada communication, saat mereka menyampaikan hasil kerja atau berdiskusi dengan teman. Mengapa PJBL dan ADI relevan? Itu karena dirancang sistematis sesuai konteks siswa, mendorong pembelajaran aktif dan kontekstual. Terakhir, cocok untuk siswa Madura yang suka kerja kelompok dan praktik langsung. Semua keterampilan ini bisa dikembangkan berbagai tahap ADI, terutama di implementasi dan evaluasi. Ini sangat penting untuk menyiapkan siswa agar siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial modern. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu ADI membantu merancang pembelajaran yang sistematis dan efektif. Sedangkan Project Basic Learning PJBL itu cocok untuk siswa Madura karena berbasis praktik dan kerja tim. Dan adanya kombinasi ADI dan PJBL mendukung pengembangan keterampilan abad 21 atau 4C. Model ini mendorong siswa belajar aktif dan kreatif kontekstual. Ini ada sedikit tambahan untuk kesimpulan presentasi.
Sedangkan kan model ADI itu model pembelajaran yang sangat relevan dan fleksibel, terutama di daerah seperti Madura ya. Terus dengan adanya tahapan yang jelas dan dukungan terhadap pengembangan keterampilan abad 21, model ini bisa membantu guru menyusun pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai kebutuhan siswa. Dan model ini bisa jadi inspirasi untuk pengembangan pembelajaran ke depannya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai model pembelajaran ADI dan bagaimana penerapannya dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, serta kaitannya dengan keterampilan abad 21. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam merancang pembelajaran yang lebih inovatif dan kontekstual. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.